Firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini berkata demikian, "Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan masuk melaluinya. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam mengikuti Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita untuk percaya kepada Dia dan menjadi muridnya, kemudian kita hidup senang tanpa mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita melihat ajaran-ajaran daripada Yesus, sangat sedikit sekali Dia mengajarkan tentang kehidupan yang menyenangkan. Dalam pengertian ketika kita melayani, ketika kita melakukan firman Tuhan tanpa ada tantangan, Dia tidak pernah menjanjikan hal itu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-5, diajarkan justru yang berbahagia adalah orang yang dikatakan berduka cita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Dia katakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, karena demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengingatkan kepada kita untuk mengikuti Dia ada harga yang harus kita bayar. Ini seiring juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Dia katakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus akan menderita aniaya. Bahkan dia katakan juga untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, kita akan mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran. Dan saya percaya saudara juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sehati dengan saya, seia, sekata, sepikiran juga dengan Yesus, bahwa dalam mengikuti Tuhan memang kita harus membayar harga. Untuk itu mari kita menjalani kehidupan ini, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita jalani dengan rasa syukur. Dan jangan sampai kita mengeluh oleh karena beratnya tantangan, oleh karena beratnya penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai anak-anaknya yang setia sampai akhir hidup mereka, yang setia di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan sekalipun mereka harus menderita. Saya teringat bagaimana ketika Paulus pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita tahu Paulus itu banyak menganiaya orang Kristen, hamba-hamba Tuhan sebelum dia mengenal Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dan dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan dia berkata, "Aku Yesus yang kau aniaya." Artinya penderitaan dan penganiayaan yang kita alami oleh karena Injil, oleh karena kita mau hidup kudus, oleh karena kita mau taat akan firman Tuhan, oleh karena kita mau bersaksi, mau menjadi berkat bagi sesama, bahkan oleh karena kita mau bersikap sama seperti Kristus, bukan membenci musuh tapi mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Maka kalau kita mengalami penderitaan oleh karena itu, berarti itu sama seperti Yesus sendiri yang mengalaminya. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka itu sama seperti mereka lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya mendorong kita semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, jangan pernah berhenti untuk mengikuti Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus dihina, harus diejek, dicaci maki, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan perintah Tuhan. Karena dengan demikian kita sama seperti Kristus. Ketika kita mengalami hal-hal seperti itu sama seperti Kristus sendiri yang mengalaminya. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia menyertai kita. Roh Kudus Dia berikan kepada kita agar supaya Roh Kudus itu menolong kita, sehingga kita bisa kuat menghadapi setiap penderitaan, setiap penganiayaan. Dan saya percaya sama seperti juga yang Rasul Paulus katakan, kalau kita mau memberi disucikan, kalau kita mau tetap setia melayani Tuhan, kita akan menjadi seperti perabot-perabot yang mulia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk
hal-hal yang mulia, kita akan dihargai, kita akan dihormati, dan yang paling utama seperti yang Rasul Yohanes katakan, kita akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan Dia sediakan buat kita, rumah yang kekal Dia sediakan kepada kita, dan Dia berjanji dalam hidup ini Dia akan menyertai kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Orang yang percaya yang seperti apa? Yang mau menderita demi Yesus, yang rela dianiaya demi Injil, demi melakukan firman Tuhan. Kita akan mengusir setan demi namanya. Kita akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit, dan orang yang sakit akan disembuhkan. Kita akan memberikan kesaksian, dan orang yang mendengarkannya akan diberkati. Tadi pagi saya menyaksikan bagaimana saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah usia 75 tahun. Saya melihat ibu ini dan saya teringat akan mama saya. Tapi bedanya mama saya yang sudah meninggal sudah berada di sorga. Tapi apakah ibu ini dia telah mengenal Yesus? Dan kalau dia meninggal hari ini atau besok, dia pasti akan masuk bukan ke sorga. Untuk itu saya tergerak bersaksi memberitakan Injil kepadanya dengan penuh kasih, dan hatinya terbuka. Dia mau menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Walaupun saya konsekuensinya bisa dianiaya, konsekuensinya bisa ditolak, tapi saya serahkan itu kepada Tuhan. Karena tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut kita ini tidak akan runtuh atau tidak akan jatuh ke tanah kalau tanpa seizin Tuhan. Apalagi saya dan saudara, kita anak-anaknya, kita pasti dijaga dan dilindungi Tuhan. Karena Tuhan masih punya rencana yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan pakai kita untuk memenangkan jiwa baginya, bagi namanya, bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati dan menolong kita yang rela menderita, rela dianiaya demi mentaati firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa sebelum saya akan menutup video ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa biar semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati dan mereka ditolong sehingga mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus urapi, hiburkan bagi mereka yang menderita dan dianiaya oleh karena firman Tuhan, oleh karena mengiring Engkau. Engkau berikan pertolongan, berikan mujizat. Terlebih khusus pada hari-hari ini mereka membutuhkan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.